Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Di sana kalau punya anak disusukan di desa. Muhammad yang masih bayi merah dihijrahkan ke kampung Badui. Ia lepas dari pergaulan ramai di kota Mekah, pergaulan kota yang penuh polusi moral jelek. Ya. Hingga tidak terpengaruh, tidak dijamah oleh kebudayaan dan moral yang ambruk pada waktu itu. Ia tinggal di kampung bersama dengan ibu susunya itu Halimah Sa'diyah. Pergaulan yang polos di kampung itu. Udaranya bersih di kampung. Iya, kalau di kota kan yang pengen bakmi ya tuh. Yang ingin bakpia, yang ingin bakso, akhirnya bak-bakan. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati ini. Ini namanya nikmat tarbiyah. Pemberian karunia Allah pada Nabi yang banyak itu, Al-Khairul Katsir itu. Akhirnya apa? Umur 5 tahun baru pulang. 5 tahun ikut ibu susu. Umur 6 tahun diajak ziarah kubur bapaknya di Madinah. Dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, di tengah-tengah perjalanan di desa Abwa namanya, ibunya yang namanya Aminah dimatikan oleh Allah. Mengapa dimatikan? Lah kok malah nikmat tarbiyah itu bagaimana? Nikmat yang mengandung pendidikan. Ya, supaya Muhammad tidak terlalu banyak mendapat kasih sayang dari ibunya. Supaya besok jangan cengeng. Supaya bisa mandiri nanti dalam hidupnya. Terus itu pada anak-anak ini, siapa ini tadi ya namanya? Mbak Nia, ya toh, Desi. Terus apa lagi nih? Vera ini ya. Jangan terlalu tergantung sama mama, sama papa. Ya, ini lebih didik begitu. Itulah. Ya. Tidur sendiri, makan sendiri, ya. Tuh, mandi sendiri. Ya. Masih minta disuapin, kelonin lagi, ya. Nggak boleh, ya. Baik. Kita lanjutkan. Begitulah. Mengapa demikian ini? Supaya kelak ia punya pribadi yang tegas di dalam menyampaikan agama Allah dan menyampaikan hukum-hukum Allah. Akhirnya ikut datuknya hanya 2 tahun. Habis ikut datuknya 2 tahun, umur 8 tahun datuknya wafat. Hijrah lagi Muhammad. Kenapa? Ikut pamanda Abu Thalib. Pamanda anaknya banyak melarat. Akhirnya Nabi mengembala kambing. Muhammad umur 8 tahun hijrah lagi. Pagi keluar membawa kambing, pulang sore matahari sudah tenggelam. Ia hijrah di hijrah di gurun pasir. Sehari-harinya di gurun pasir, tidak ketemu dengan pergaulan tingkah laku orang kota. Begitu caranya Allah kalau nampaknya penderitaan, tapi itu rahmat. Lepas dari pengaruh kejelekan. Ya.
Dalam anak kecilnya sampai remajanya mengembala kambing sampai belasan tahun. Maaf, isinya prihatin, tidak hidup senang-senang. Coba lihat remaja-remaja yang cuma senang-senang aja. Jadinya apa? Maka harus belajar berdiri sendiri, belajar bertanggung jawab. Begitu bangun, Mbak Vera ya, spraynya diatur sendiri, dianu sendiri. Jangan udah kok spraynya nggak karu-karuan, persis bibirnya yang pakai. Nah ini jangan, ya. Nah yang baik itulah diatur. Nggak usah nunggu mama, nggak usah nunggu bibi yang ngatur tuh, nggak usah. Saya bisa. Kalau orang lain bisa, mengapa aku tidak bisa? Itulah. Nah, jadi ini dididik oleh Allah begitu. Nah begitu, nikmat zaujiyah, mendapat nikmat jodoh. Jodohnya siapa? Siti Khadijah. Belum dapat janda 15 tahun lebih tua kok nikmat rahmat al-khairul kasir. Loh ini. Orang suka melihat wujudnya saja. Janda, ya toh, 15 tahun lebih tua. Loh, belum tentu gadis lebih baik dari janda. Kayak pengalaman aja nih Mas. Ya toh? Mas Tono ini loh ya, apa Mas Agus ya tadi ya? Ini ya. Mas Agus ini baru datang ya, nah? Baru datang kali ini nih ya. Nah ini jadi kita lanjutkan ya. Dapatnya Siti Khadijah, janda, tapi tidak sebarang janda dia. Dia janda yang suci, terkenal wanita suci di Mekah. Bangsawan terhormat kaya. Tidak kayak janda lain, ugal-ugalan, tidak. Tidak. Nah, inilah. Kawin dengan janda terhormat meskipun lebih tua. Belum tentu yang muda lebih baik dengan yang tua. Akhlaknya baik. Orangnya cantik loh. 15 tahun aja Nabi masih cinta. Itu cantiknya kayak apa kira-kira? Ya toh? Inilah. Jadi gambarkan. Nah, dengan itu, mendapat Siti Khadijah ini, ia ikut menjadi kaya karena ikut dagang terjadi sirkah. Kayak PT, beliau punya saham. Dengan punya saham artinya beliau ikut dapat jadi kaya. Dengan kekayaan inilah maka Nabi ada kesempatan. Loh ini, nikmatnya lagi, karunia dari Allah. Apa? Dengan kekayaan yang ada bukan untuk maksiat. Tapi apa? Untuk melanjutkan peningkatan rohaninya. Apa? Beliau minta izin pada Khadijah untuk bertahanuf di Gua Hira. Dari usia 36 sampai usia 40 tahun. 4 tahun. Di Gua Hira, bolak-balik coba. Akhirnya mendapat nikmat risalah, yaitu agama, wahyu turun. Setelah dapat nikmat risalah, mendapat nikmat ashabah, mendapat nikmat para sahabat, bantuan dari sahabat. Karunia yang lebih besar dari itu apa? Tidak ada. Nah begitu pula karena Nabi dapat nikmat risalah, kita yang bukan Nabi dapat nikmat-nikmat yang baik, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nah begitu selanjutnya. Inilah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Demikian pula nikmat Allah kepada semua manusia ya, semua kita. Itu tidak terhitung pula jumlahnya. Saya persilakan melihat surah Ibrahim ayat 34 di mana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu jumlah hitung nikmat Allah itu pasti kamu tidak bisa menjumlahnya. Coba tuh kita hitung nikmat Allah itu berapa sih yang diberikan pada kita? Sejak dirahim sampai sekarang nggak bisa ngitung. Coba dihitung pakai komputer. Nggak bisa. Nanti kalau dapat musibah yang sebentar aja, sedikit aja, sudah sedih yang diingat musibahnya. Nikmatnya yang banyak nggak dihitung. Suami itu baiknya lebih banyak loh dari jeleknya. Tapi yang diingat jeleknya saja. Ya. Baiklah ya. Ya istri juga begitu. Istri itu baiknya lebih banyak daripada bapaknya ya. Itulah kalau tuh jelek ya ada sedikit. Sebab itu Nabi mengatakan
Nikmatnya banyak, maka Nabi mengatakan kalau kamu melihat istrimu berbuat ada jeleknya, ingat-ingat baiknya. Niscaya ingat baiknya lebih banyak daripada jeleknya. Nanti nggak jadi marah, gitu? Nah itulah maka pada ayat yang kedua Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik wanhar wadbah. Inhar isbah. Artinya adakan sembelihan, adakan kurban. Jadi fasholli li rabbik, maka sholatlah kamu karena Allah dan berkurbanlah kamu karena Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, Allah memberi nikmat, maka wajib kita bersyukur atas nikmat itu kepadanya, bukan kepada yang selain Allah. Tuh. Ya maaf, kalau saya diberi oleh Pak Andri mama saja. Lah kok terima kasih saya pada Pak Susilo, ya ora bener toh. Yang memberi Pak Andri, terima kasih saya kepada Pak Susilo. Lah Pak Andri mesti batin. Ini Ustadz kesambet apa? Mestinya begitu toh. Oh saya yang memberi kok terima kasihnya pada orang lain. Kan begitu. Nah sekarang semuanya diberi hidup, diberi apa oleh Allah. Lah kok terima kasihnya kepada yang bukan Allah, kan ya keliru. Tanda terima kasih, tanda syukur yang paling bagus tidak ada lain ialah sholat, menyembah kepada Allah. Nyembah. Loh, apa musyrikin Quraisy tidak nyembah? Mereka juga menyembah pada waktu itu. Musyrikin nyembah juga, sudah sholat juga, tetapi yang disembah bukan Allah dan bukan pula karena Allah. Itulah hakikat perwujudan syukur yang lain adalah ibadah kurban. Kurban yaitu menyembelih hewan kurban nanti pada waktu bulan besar ya, bulan Zulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 itu silakan boleh nyembelih waktu itu, ya. Yang dituju ridho Allah. Silakan. Musyrikin pada waktu itu sudah berkorban belum? Sudah, tetapi kurbannya, niatnya, motivasinya bukan karena Allah. Bukan ridho Allah yang dituju, melainkan ridho Lata, Uzza, Mana, Hubal, semua berhala yang ada di sekitar Masjidil Haram pada waktu itu. Sebab ini tekanannya pada lirabbik, fasalli lirabbik wanhar. Salatlah kamu karena Allah, kepada Tuhanmu dan karena Allah. Tekanannya demikian. Kurban dalam makna yang lebih luas dimaksud kesanggupan berkorban untuk kepentingan umat, kepentingan umum, kepentingan agama, bangsa dan negara. Lebih-lebih untuk kepentingan pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Kesemuanya ini yaitu ibadah sholat dan kurban dilaksanakan sebagai pengabdian kepada Allah dan hanya mengharap ridhonya semata. Inilah motivasi yang bersih, tidak dicampuri motivasi atau pamrih yang lain yang bersifat rendah dan hina. Lalu ayat yang terakhir, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya Syani'aka itu maknanya mubghidhaka, orang yang membenci kepada kamu, wal abtar, dialah yang akan putus keturunan. Bukan kamu Muhammad yang putus turunan, tapi mereka yang benci kepada kamu, yaitu orang-orang Quraisy yang sangat benci kepada Nabi. Jadi bukan Nabi yang putus, yang abtar, tapi mereka. Mengapa begitu? Ya, orang Quraisy, orang yang kafir, kalau kafir, otomatis anaknya tidak dididik untuk beriman. Karena anak yang dididik tidak beriman, maaf saja, dia tidak akan takwa kepada Tuhan, pada Allah. Juga tidak akan berbakti kepada orang tua dalam makna yang hakiki. Dalam makna yang sebenarnya. Dan maaf, tidak akan mendoakan kepada orang tidak beriman. Mau mendoakan orang tuanya bagaimana?
Akhirnya apa? Putus orang itu dengan anaknya hubungannya. Kalau orang yang beriman tidak putus, kenapa? Anaknya selalu baik, taat, berbakti, birrul walidain, berbakti pada dua orang tua. Sampai wafat pun, ia masih mendoakan untuk kedua orang tuanya. Waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah kalau anaknya nggak soleh, nggak iman, jangankan mendoakan orang tuanya, mendoakan badan sendiri masih lupa. Kan itu inilah. Jadi tidak putus hubungan orang beriman, orang yang tidak beriman yang putus. Begitu pula orang yang kafir Quraisy inilah yang putus hubungannya dengan Allah. Karena putus hubungannya dengan Allah, putus rahmat Allah, putus pula hubungannya dengan sesama manusia. Maka mereka lah yang abtar, bukan Nabi. Nah, ini masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Persilakan. Silakan Pak. Ini Pak Andri ini. Terima kasih Pak Kiai. Tadi kita diperintahkan sholat karena banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai. Kemudian pertanyaan saya, sebab karena itu saja Pak. Terima kasih. Artinya sebab karena diberi nikmat itu saja lalu sholat. Jadi andai kata tidak ada nikmat tidak akan sholat, begitu maksudnya dah? Maksudnya begitu ya toh? Ini memang kesana maksudnya, itu pertanyaan yang bagus sekali ini. Maksud beginilah. Kok memang tadi kan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan satu kebajikan yang banyak kepada engkau, maka sholatlah kamu karena Allah dan beri korban karena Allah. Bukan hanya itu Pak. Itu tadi hanya untuk mendorong bahwa nikmat itu sebetulnya sumbernya dari Allah, bukan dari manusia. Ternyata tidak semua orang mendapat nikmat-nikmat tertentu. Hanya yang dikaruniai oleh Allah saja yang mendapat. Kayak nikmat risalah, kenabian, kerasulan. Yang dapat hanya nabi. Inilah. Bukan hanya itu, tetapi apa? Sebab sholat menyembah kepada Allah, yang ulang kali sudah sering saya katakan, itu menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan menyembah Allah. Tiap orang punya kebutuhan untuk menyembah kepada zat yang dipandang luhur, besar, dan tinggi. Maka Allah memerintahkan apa? Beribadah menyembah kepada Dia. Dialah zat yang patut untuk disembah, yang lain tidak. Sebab manusia punya kebutuhan untuk menyembah kepada zat yang dipandang tinggi. Kalau sampai tidak menyembah Allah yang sebenarnya, ya pasti akan menyembah yang selain Allah. Maka disuruh diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah. Untuk mencukupi kebutuhan manusia itu sendiri, bukan semata-mata karena dapat nikmat. Bahwa karena diberi nikmat harus berterima kasih, bersyukur dalam bentuk sholat kepadanya, itu etika kepada Allah. Satu etika, satu tata krama. Di sini tekanannya pada tata krama. Tetapi ada yang lain lagi, yaitu karena itu memang kebutuhan kita. Bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Kita butuh menyembah yang kalau tidak menyembah Dia, pasti menyembah selain Dia. Nah, saya kira cukup. Sekian sudah mencukupi waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita akan lebih meningkat iman dan takwanya, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.